Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sosiologi. Materi yang akan kita bahas adalah objek sosiologi, ciri sosiologi, dan juga fungsi sosiologi. Sebelum masuk ke materi, apakah teman-teman tahu apa itu sosiologi? Merujuk pada arti dua kata tersebut, maka sosiologi berarti ilmu tentang teman. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Sosiologi bermaksud untuk mengkaji kejadian-kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia yang selanjutnya berusaha untuk mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku sosial manusia dalam masyarakat, baik antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Sosiologi juga mempelajari struktur dan karakter masyarakat, problematika masyarakat, fenomena sosial, dan gerakan masyarakat. Istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socios, yang berarti kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah, serta berbentuk dari pengamatan sosial yang dilakukan terhadap masyarakat secara langsung. Tujuan mempelajari sosiologi adalah untuk memahami masyarakat dan gejala-gejala sosialnya. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Dalam tahap perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan sosial. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus dilihat adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial. Dengan mempelajari sosiologi, seseorang dapat memahami pola-pola sosial yang tersembunyi di balik tindakan sehari-hari, seperti mengapa kita berperilaku tertentu dalam situasi sosial, bagaimana norma dan nilai terbentuk, dan bagaimana kekuasaan dan ketidaksetaraan distribusi dalam masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu objek sosiologi. Apakah teman-teman tahu apa itu objek sosiologi? Objek sosiologi adalah kehidupan manusia, proses interaksi manusia dalam masyarakat, dan produk dari interaksi sosial manusia dalam masyarakat. Objek kajian sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan formal. Apa itu objek material dan formal? Objek material adalah gejala sosial atau fenomena yang tampak di kehidupan masyarakat. Sifatnya bisa positif atau negatif. Contohnya kesetaraan gender atau pemerataan akses pendidikan. Sedangkan objek formal adalah hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan itu. Contohnya, proses interaksi antar orang tua dan anak, interaksi karyawan dan atasan, dan guru yang sedang mengajar muridnya di kelas. Nah, itu dia pengertian dari objek sosiologi. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi terdiri dari beberapa sifat. Yang pertama, bersifat empiris. Artinya, sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Beberapa ciri-ciri sosiologi yang bersifat empiris adalah berdasarkan fakta dan bukti yang berusaha untuk tetap objektif dalam analisisnya, menggunakan akal sehat, tidak spekulatif didasari pada hasil observasi. Contoh sosiologi bersifat empiris adalah ketika seorang ilmuwan ingin melakukan penelitian tentang kemacetan di Jakarta. Ilmuwan tersebut tidak bisa asal bicara dan harus didasari oleh fakta. Sifat yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, artinya ilmu pengetahuan dibangun menjadi teori abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Contoh teori sosiologi yang bersifat teoritis diantaranya teori sosiologi mengenai konflik yang berasal dari pemikiran Karl Marx, teori sosiologi mengenai fungsionalisme yang berasal dari Emile Durkheim,
Teori sosiologi mengenai pelabelan yang muncul karena adanya reaksi masyarakat terhadap tingkah laku atau tindakan seseorang yang dinilai menyimpang. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Contoh sosiologi yang bersifat kumulatif adalah teori evolusi Charles Darwin yang mengubah cara memahami asal-usul manusia. Perkembangan pemakaian media sosial, perkembangan terkait kesetaraan gender, perkembangan dalam menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, perkembangan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang terakhir atau yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, artinya sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Contoh sosiologi non-etis adalah analisis terhadap penduduk yang tidak patuh protokol kesehatan saat COVID-19. Penelitian tentang bagaimana kelompok remaja di lingkungan tertentu membentuk norma dan nilai-nilai yang khas dalam interaksi sosial mereka. Nah, itu adalah 4 ciri-ciri sosiologi. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu fungsi sosiologi. Fungsi yang pertama adalah pembangunan. Sosiologi dapat memberikan data sosial yang dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan. Fungsi yang kedua adalah penelitian. Sosiologi dapat membantu dalam penelitian sosial, seperti untuk memahami pola tingkah laku manusia, perubahan tingkah laku, dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Fungsi yang ketiga adalah perencanaan sosial. Sosiologi dapat membantu dalam menghindari masalah sosial yang mungkin terjadi akibat dinamika sosial masyarakat. Fungsi yang keempat adalah pemecahan masalah sosial. Sosiologi dapat membantu dalam mencari solusi atau pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Fungsi yang kelima adalah advokasi kebijakan. Sosiologi dapat membantu dalam menganalisis keterkaitan antar individu dari berbagai sudut pandang ilmiah, sehingga dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, sosiologi juga dapat membantu dalam mempersiapkan masa depan dengan mengatasi masalah yang mungkin muncul di masyarakat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau kalimat yang menyinggung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.